Pernahkah kita merasa dihakimi, dituduh, disalahkan, bahkan dipermalukan di depan banyak orang? Atau mungkin tanpa sadar kita justru pernah menjadi orang yang menghakimi orang lain? Hari ini firman Tuhan mengajak kita masuk dalam sebuah kisah yang sangat dalam. Kisah tentang dosa, penghakiman, dan kasih yang memulihkan. Pagi itu Yesus berada di bait Allah. Seperti biasa, banyak orang datang untuk mendengarkan ajarannya. Suasana tampak tenang, sampai tiba-tiba semuanya berubah. Para ahli Taurat dan orang Farisi datang, membawa seorang perempuan. Perempuan itu bukan datang dengan sukarela. Ia diseret, dipaksa, dipermalukan. Alkitab mencatat, ia tertangkap basah berzina. Bayangkan situasinya. Ia berdiri di tengah kerumunan, tanpa pembelaan, tanpa harapan. Semua mata tertuju padanya. Semua suara siap untuk menghakimi. Mereka berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah berzina. Menurut hukum Musa, ia harus dirajam. Apa katamu?" Ini bukan sekadar pertanyaan. Ini adalah jebakan. Jika Yesus berkata rajamlah dia, ia akan dianggap tidak penuh kasih. Jika ia berkata jangan, ia akan dianggap melanggar hukum. Situasi tanpa jalan keluar. Namun, Yesus tidak langsung menjawab. Ia justru menunduk dan mulai menulis di tanah. Bayangkan keheningan itu. Semua orang menunggu, semua mata tertuju padanya, tetapi Yesus diam ketika mereka terus mendesak. Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu." Satu kalimat. Namun, menghancurkan semua kesombongan satu persatu. Mereka pergi, dimulai dari yang tertua sampai yang termuda. Tidak ada lagi suara tuduhan, tidak ada lagi batu yang terangkat. Hanya tersisa dua orang di sana, Yesus dan perempuan itu. Yesus berdiri dan bertanya, "Di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab dengan suara mungkin bergetar, "Tidak ada, Tuhan." Dan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Inilah kasih Tuhan. Yesus tidak berkata bahwa dosanya tidak penting, tetapi ia memilih untuk mengampuni dan memulihkan saudara. Kisah ini bukan hanya tentang perempuan itu. Kisah ini tentang kita. Berapa kali kita jatuh dalam kesalahan, berapa kali kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan di sisi lain, berapa kali kita menghakimi orang lain, merasa diri lebih benar. Yesus mengingatkan kita, tidak ada satupun dari kita yang tanpa dosa. Namun, kabar baiknya, Tuhan tidak datang untuk menghancurkan kita. Ia datang untuk menyelamatkan. Ia melihat dosa kita, tetapi ia juga melihat hati kita. Ia melihat luka kita, rasa bersalah kita, air mata kita. Dan ia berkata, "Aku tidak menghukummu." Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Ia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Artinya, pengampunan bukan akhir, tetapi awal dari hidup yang baru. Hari ini, mungkin kita datang dengan rasa bersalah, mungkin kita merasa tidak layak, atau mungkin kita perlu belajar berhenti menghakimi orang lain. Apapun keadaan kita, Yesus tetap ada di sana. Bukan untuk melempar batu, tetapi untuk mengangkat kita. Mari datang kepada Tuhan. Dengan hati yang jujur, biarkan Kosinaya memulihkan kita, biarkan pengampunannya mengubah hidup kita. Karena di hadapan Yesus, tidak ada yang terlalu kotor untuk diampuni. Dan tidak ada yang terlalu jauh untuk dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Ampuni setiap dosa kami. Dan tolong kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ajari kami untuk tidak menghakimi, tetapi mengasihi seperti Engkau mengasihi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa.